Kita ketahui bahwa tembakan yang masuk ke tubuh Brigadir J ini ada 9 tembakan. Baradae menyatakan menembak hanya 5 kali. 4 lagi itu siapa? Menjadi pertanyaan kita semua. Dari informasi yang Bang Joson dapatkan, selain Baradae dan FS, apakah ada orang lain yang menembak? Ya, bukan cuma soal yang menembak. Saya juga akan mencurigai siapa yang menyiksa, ya, sehingga luka-lukanya ada. Jadi bukan cuma tembak-menembak. Karena begini ya, saya agak susah menjawab pertanyaan itu karena saya dibohongin soalnya pada saat rekonstruksi gitu loh sama Mabes, sama Polda gitu loh. Jadi saya nggak tahu. Ini ya, untuk menjawab pertanyaan itu saya harus menjawab apa yang jelas. Pegangan saya hanyalah doa dari seorang ibu Rosti saja untuk permintaan dari almarhum Joshua yang selalu dipanjatkan. Itu di dalam doa-doanya itu juga yang jadi keyakinan saya, dan itulah yang nanti yang akan menjawab tentang kebenaran semua ini menurut saya sih, Mbak. Oke, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kalau tadi Bang Delipa bilang ini rekonstruksi besok adalah pertemuan antara satu kesaksian jujur dengan 4 kesaksian lainnya, dan dianggap tidak terlalu penting karena harusnya hanya melihat alat-alat bukti saja. Apakah rekonstruksi ini tidak sepenting yang kita harapkan? Begitu, seperti apa kalau Pak Susno melihatnya? Jadi rekonstruksi ini kan untuk mendapatkan gambaran tentang peristiwa pidana itu. Yang kedua, menguji keterangan. Nah, di dalam menguji keterangan-keterangan ini bisa saja ada keterangan bohong. Nah, tentunya rekonstruksi ini sudah didahului dengan berita acara masing-masing, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Kemudian didahului lagi dengan berita acara konfrontasi. Kalau sudah berita acaranya ada, dikonfrontasi artinya dihadapkan satu sama lain, sudah cocok, ada berita acaranya, baru rekonstruksi. Ternyata kalau direkonstruksi masih berubah lagi, berbohong lagi, ya memang mereka ini jago bohong. Nah, jago bohong ini berarti kan keterangan berbelit-belit. Maka timbul pertanyaan, apakah masih bisa dihukum kalau dia berbohong? Enggak masalah. Terdakwa itu ya berhak, jangankan berbohong, mencabut berita acaranya pun juga boleh. Tetapi kan penyidik, penuntut, kemudian hakim tidak terlalu berpegangan kepada pengakuan atau keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu nilainya paling rendah karena sudah pasti dia akan tidak memberikan keterangan yang benar. Nah, terus dari mana diambil? Kan masih ada saksi ahli forensik yang membaca tentang digital terkait dengan CCTV. Kemudian ahli lagi terkait dengan sidik jari yang ada di senjata. Kemudian ahli lagi balistik terkait dengan sudut tembak dan sebagainya. Nah, jadi kalau dia masih mengaku itu dan sebagainya, saya yakin bahwa penyidik, penuntut, kemudian hakim katanya dipilih yang terbaik. Dia punya nurani, dia punya kejujuran, dia punya moral. Jadi bukan dengan mencari celah kesalahan, oh ini ada begini, dia berani membebaskan. Ingat, hakim adalah wakil Tuhan. Bisa selamat dengan memanfaatkan misalnya kesalahan sedikit, bebaskan, ingat, akhirat. Pak Susno, tapi begini, tadi disampaikan satu saksi malaikat, atau bukan malaikat lah kita menyebutnya, satu yang memberikan kebenaran begitu, yang lain dipertanyakan kebenarannya. Tapi kan dalam mengungkapkan suatu peristiwa, suatu kasus dibutuhkan setidaknya 2 alat bukti. Bagaimana kasus ini akan terungkap kalau seandainya beberapa di antara mereka saksi ini tidak memberikan keterangan yang benar sehingga membingungkan proses rekonstruksi? Apakah pernah terjadi rekonstruksi membingungkan, Pak? Bisa jadi gitu, tetapi kan hakim yang akan memutuskan tidak hanya dengan berpegang pada itu. Dia berpegang kepada alat bukti yang lain. Di dalam KUHP itu ada 5 alat bukti. Kemudian dia akan melihat persesuaian satu sama lain. 2 saja cukup untuk mendapatkan keyakinan. Kalau hakim itu nuraninya berbicara kebenaran, kejujuran dan moral, hakul yakin nuraninya tergerak untuk menyatakan dia bersalah sehingga diberikan vonis yang seadil-adilnya. Pengertian seadil-adilnya itu apa? Sesuai dengan kesalahannya. Kalau dia wajar dapat hukuman mati karena mempersulit dan sebagainya, ya hukuman mati. Kalau wajar hukuman seumur hidup dan itu yang